Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di hari ini kita akan mendengarkan renungan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan-Mu, sehingga di hari ini Tuhan beri kesempatan buat kami belajar firman-Mu. Biarlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampun salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terangkat dalam kitab kudus Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya sudah mulai kabur, tidak dapat melihat dengan baik. Sedang berbaring di tempat tidurnya, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, ia pergi mendapatkan Eli, katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, tapi juga yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tema yang diangkat berdasarkan pembacaan 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 adalah, "Dengarlah suara Tuhan dan jawablah." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau menyampaikan kepada kita sekalian. Samuel, arti namanya adalah anak permintaan. Dalam pergumulan yang panjang, ibunya adalah Hana bergumul, meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan anak dari kandungannya. Dan dalam pergumulannya dia berdoa dalam bait Allah, dan Imam Eli menjadi imam di bait Allah itu. Dan ketika dalam pergumulannya, lalu janji Hana, ketika Tuhan akan memberikan anak kepadanya, maka dia akan mempersembahkan anak pertama itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, janji Hana dia genapi. Ketika Tuhan kemudian memberikan anak kepadanya, dia memberikan nama itu adalah Samuel, yang artinya anak permintaan. Dan sesuai dengan janjinya kepada Tuhan, ketika Samuel mulai besar, dia mengantarkan Samuel untuk kembali ke bait Allah, dididik oleh Imam Eli, dan dia tinggal dalam bait Allah. Dia tinggal bersama dengan Imam Eli di Silo. Di Silo dia tinggal bersama dengan Imam Eli, tapi juga dengan keluarga Imam Eli, yaitu kedua anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Bapak Ibu yang diberkati, itu latar belakang kenapa sampai Samuel tinggal bersama dengan Imam Eli. Dan latar belakang daripada keluarga Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas adalah imam-imam yang tidak takut akan Tuhan. Mereka mencuri apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Persembahan-persembahan, daging korban persembahan yang seharusnya menjadi milik Allah, tapi dirampas oleh anak-anak Imam Eli yang adalah imam-imam. Dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan disinilah Samuel terpanggil. Dan ini merupakan latihan yang Tuhan beri kepada Samuel. Dalam pembacaan ini dikatakan bahwa Tuhan memanggil Samuel. Ketika Tuhan memanggil Samuel pertama kali, Samuel mengira bahwa itu adalah Imam Eli. Sehingga dia datang kepada Imam Eli dan bertanya, "Bapa, apakah Bapa memanggil aku?" Dan Eli mengatakan tidak. Hal ini berlanjut sampai 3 kali. Dan ketika sampai 3 kali, lalu Imam Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Imam Eli mengajarkan kepada Samuel, kalau sampai berikut ketika namamu dipanggil, maka jawablah, berbicaralah Tuhan.
Dan demikianlah terjadi. Pada waktu yang ketiga kemudian suara itu memanggil, lalu Samuel menjawab, berbicaralah. Dan apa yang Tuhan kehendaki kepada Samuel untuk disampaikan kepada Imam Eli, Tuhan sampaikan. Apa yang merupakan latihan yang Tuhan beri pertama kali kepada Samuel? Latihan Tuhan adalah Samuel harus menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada keluarga Imam Eli, yaitu hukuman. Hukuman yang Tuhan beri bagi keluarga Imam Eli, terutama bagi anak-anaknya, imam-imam yang hidup tidak takut akan Tuhan. Demikian terjadi. Tuhan menyampaikan kepada Samuel. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dalam pembacaan ini? Yang pertama adalah buka hati kita, buka telinga kita, agar kita bisa peka mendengar apa yang merupakan suara Tuhan, apa yang merupakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus melatih rohani kita, melatih kepekaan kita untuk mendengarkan apa suara Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, tapi juga dalam kesaksian hidup kita. Hal yang kedua, dalam latihan pertama Samuel ini, bahwa Samuel harus menyampaikan hukuman. Samuel bukan menyampaikan damai sejahtera. Samuel bukan menyampaikan tentang kebaikan keluarga Imam Eli, tapi Tuhan melatih telinga Samuel bahwa dia harus menyampaikan hukuman kepada anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati, apapun latihan Tuhan, apapun kehendak Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita, baik kepada kita pribadi, tapi juga ketika kita sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan itu. Kita dilatih untuk menyampaikan kehendak Tuhan, sebab kadang-kadang yang terjadi, kita hanya mau berbicara tentang damai sejahtera. Sebab yang sering kali terjadi, kita hanya mampu berbicara tentang kebaikan, sukacita, agar orang bisa suka dengan kita, agar orang bisa dengan baik mendengar penyampaian kita. Tapi bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, apapun kehendak Tuhan, apapun rencana Tuhan, apapun suara Tuhan, kita harus mendengar dan kita harus menyampaikan seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu hal yang kedua yang kita pelajari dalam pembacaan ini. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita pelajari, bahwa Imam Eli sebagai orang tua, dia mengasihi anak-anaknya, Hofni dan Pinehas. Tapi hal yang tidak perlu kita pelajari, bahwa Eli tidak mendidik dengan keras anak-anaknya untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, supaya Hofni dan Pinehas menjadi imam yang baik. Tapi Eli tetap membiarkan mereka. Mungkin Eli menegur mereka, tetapi mereka tidak mendengar. Dan Eli tidak membawa mereka menjadi anak-anak yang hidup baik, terutama mereka adalah imam-imam. Bapak Ibu yang diberkati, ini yang perlu kita pelajari bagian yang ketiga sebagai orang tua. Didiklah anak-anak kita dalam ketaatan dan takut akan Tuhan. Didiklah anak-anak kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Jadilah orang tua yang mau melihat apa kehendak Tuhan bagi anak-anak kita. Bukan apa mau kita untuk anak-anak kita, tapi apa mau Tuhan bagi anak-anak. Sehingga kalau Eli melakukan apa yang Allah kehendaki, pasti hukuman itu tidak akan terjadi bagi kehidupan keluarganya. Tapi Eli lebih menyayangi anak-anaknya daripada mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kepekaan kita. Samuel mendengarkan suara Tuhan dan Samuel melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu suara Tuhan bagi keluarga Imam Eli. Kita mari buka kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apapun kehendak Tuhan, apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati, biarlah firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 menjadi kekuatan buat kita melangkah untuk terus membuka hati, membuka telinga, mendengarkan suara Tuhan dan rancangan Tuhan yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk semua yang Tuhan beri bagi kami, dan biarlah kami selalu mau membuka hati dan telinga kami kepada rancangan dan jalan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mengerti bahwa maksud dan rancangan-Mu adalah damai sejahtera.
Terima kasih, biarlah firman Tuhan menjadi terang dan suluh dalam langkah hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin.